sini itu dari eye level, eye angle, terus ke high ke atas. Hai, selamat datang di James Duty versi YouTube. Jadi kali ini aku menggiring para grader untuk mampir ke channel Rencana Pemanah. Itu adalah channel YouTube dari James Duty. Isinya sama tugas dan tanggung jawab seorang jemparing di dunia perkuliahan. Jadi selamat datang dan kita akan masuk ke konten pertama. Dan tugas kali ini aku ditugaskan oleh dosenku untuk mereaksi atau kita kenalnya video reaction video. Oke, Tata, video reaction. Oke, dan kita bebas sih suruh milih apa, dan aku sudah milih salah satu video favorit aku. Kenapa jadi favorit aku? Karena yang ada di video ini adalah The Beatles, salah satu band yang terkenal banget dari zaman tahun 1960-an. Itu aku belum ada, direncanakan aja belum, tapi aku suka banget sama mereka sampai detik ini, dan ada fakta-fakta spesial dan menarik dari video ini, and that's the reason why I choose this video. Kenapa The Beatles? Karena The Beatles itu salah satu band rock and roll yang itu keren banget, ngeboom banget, famous banget pada masanya, benar-benar bikin orang tuh gila, jatuh cinta banget sama The Beatles. Mereka rilis 13 album, kemudian perform di mana-mana, konser di beberapa negara, dan kayak bener-bener demam Beatles tuh ada gitu loh di era itu. Dan kenapa aku pilih video ini juga ada fakta menarik lainnya. Jadi video yang akan aku reaction kali ini adalah video live performance dari The Beatles dengan lagunya I Want to Hold Your Hand yang rilis tahun 1964 dari album Meet the Beatles. Tapi video kali ini live performance-nya dari acara The Ed Sullivan Show. Itu salah satu acara televisi CBS, kalau kalian pernah dengar itu, yang itu loh ada James Corden Late Night Show. Nah, jadi di tahun 1964 stasiun TV CBS acara The Ed Sullivan Show, datanglah The Beatles live performance di situ, nyanyi dengan penonton, kalian tahu berapa? 73 million 73 juta ya, tak? Yes. Juta. 73 juta penonton. Gila nggak tuh? Jadi buat kamu yang penasaran siapa The Beatles atau kangen nonton performance live The Beatles, pengen tahu rasanya gimana, kita akan coba. Mari kita mampir ke channel YouTube The Beatles yang official, yang ada gambar not baloknya. Terus kita cari The Beatles I Want to Hold Your Hand. Mari kita mereaksi video ini. Oke, kita langsung ke poin pertama. Jadi, aku mereaksi video ini berdasarkan ada beberapa kriteria yang mungkin kalau kalian cek video teman-teman aku yang lain itu sama juga. Jadi, yang pertama kita akan lihat soal background dari video ini. Jadi, video ini itu kan syutingnya di studio dan memang acara variety show dari The Ed Sullivan Show. Dan untuk era 1964, background yang dibuat oleh sebuah stasiun TV itu emang gak terlalu aneh-aneh, dan mereka itu bikin sendiri, mereka create sendiri, bikin tampilan panggung sendiri. Dan disini kalau kalian lihat kayak ada beberapa papan-papan gitu, tapi aku pribadi gak ngerasa ke distract karena di Beatlesnya ini yang cuma berempat ini, itu mereka pakai baju hitam yang kayak 99% tuh hitam semua. Jadi dan backgroundnya tuh jatuhnya abu-abu karena stasiun TV di era 1964 itu masih warnanya hitam putih. Jadi ketika Beatles pakai baju hitam itu, mereka nggak kalah sama background yang banyak detail di belakang, tapi itu warnanya beda gitu. Untung warnanya kontras, jadi pinter sih untuk tim The Ed Sullivan Show edisi yang performance Beatles ini. Backgroundnya oke, tapi tidak mengganggu performance. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man.
transisi. Kalian suka kesel gak sih? Atau gemes kalau lagi nonton tiba-tiba transisinya tuh kok udah pindah, kok ganti, kayak gitu. Nah, di video performance kali ini menurut aku tuh transisinya logis, enak. Karena apa? Di The Beatles ini itu mereka beberapa personil tuh semua nyanyi, tapi yang paling sering nyanyi itu emang John sama Paul. Dan di lagu ini itu yang nyanyi gak cuma satu, tapi ada John dan Paul. Dan transisinya kenapa logis? Karena ketika partnya John, kameranya itu angle-nya ke John, dan ketika harus ke Paul, transisinya tek, itu pas banget ketika Paul mau nyanyi bagian partnya atau bagiannya, terus langsung pindah ke Paul. Dan ketika mereka dua-duanya nyanyi bareng, angle-nya langsung pindah. Jadi transisi sama angle-nya itu matching sama lagunya, sama orangnya siapa yang nyanyi gitu. Yeah, boy. Oke, transisi lagi nih aku lihat ini enak dilihat ya. Jadi ketika masuk bagian bridge itu lebih soft, lebih lembut dari bagian yang sebelumnya. Itu kameranya itu pindah ke Ringo. Jadi dari kita bisa lihat di sini itu dari eye level, eye angle, terus ke high ke atas, habis itu ke bird, karena biar Ringo tuh kelihatan, karena Ringo biasa di belakang dan emang dia tuh agak pendek. Jadi jarang banget ke shoot dan dia di belakang. Dan buat transisi tuh enak karena ngikutin ritme dari lagunya yang soft gitu. Dan yang lucu itu tadi ketika bagian lirik I Can Hide itu langsung ganti ke penonton. Kayak ibaratnya si penonton ini emang gak bisa gitu loh nyembunyiin perasaannya seneng nonton di Beatles. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu ide dari staff kamera dari The Ed Sullivan Show. Dan well, it works gitu. I think you'll understand when I say that someday I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. Dengar gak bedanya part ini sama yang part pertama tadi? Jadi Paul sama John itu harmonizing, dan untuk di TV 1964 harmonizingnya tuh bisa clear, jelas. Dan tau gak sih, mereka tuh gak ada pakai ear monitor kayak band-band atau grup-grup sekarang, dan mereka masih bisa gitu loh harmonizing, collab sama suara Beatles mania, sama drum, sama instrumen lainnya. Dan menurutku itu cukup bagus, cukup clear. Mereka bisa fokus harmonizing tapi nggak keganggu gitu loh sama suara teriakan para fans di performance itu. Outputnya juga keren, dari studio terus ke TV, dan kita bisa tonton di video ini. Ini aku yang agak gemes banget. Jadi di part ini aku nggak tahu, padahal waktu di part awal tadi tuh bisa proporsi gitu loh, angle-nya tuh enak banget. Dan sekarang ini kalau kita lihat nggak sih, gitarnya Mbah John ini kepotong, terus bassnya Mbah Paul juga kepotong, belum sepatunya Mbah John juga kepotong. Jadi sayang banget, padahal tadi di angle awal tuh bisa enak berempat kelihatan semua instrumen nggak kepotong. Nah di sini tuh gitar agak ujungnya Mbah John sama Paul itu kepotong, jadi sayang aja. Jadi mungkin buat kamu ya, ada nggak sih yang suka kayak gemes banget? Nah ini latinnya tuh jadi kayak gemes banget gitu loh, kayak geser dikit lagi gitu. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
Oke, nah yang bagian tadi untuk transisi pindah angle-nya itu juga enak. Dari John ke Paul, habis itu ke George. Jadi pindahnya tuh sesuai liriknya. Aku gak ngerti di staff untuk di era 1964 ini mereka ada rehearsal dulu apa enggak, ada latihan dulu atau enggak, bedah lagunya dulu atau lihat aransemennya atau lihat performance waktu gladi bersihnya, jadi mereka bisa tahu gitu transisinya. Atau mungkin enggak sama sekali, tapi tuh bisa enak pas kita ngeliat di TV itu, di performance yang ini kita bayanginnya versi TV ya, itu bisa enak mindahnya tuh per lirik, per bagian partnya masing-masing. Jadi ketika kita nonton tuh nggak ke distract, tetap bisa dengerin dan sambil enjoy gitu. Dan ternyata selesai. Jadi apa ya, menurutku dari video performance, live performance ini itu di era 196 untuk tahun produksi 1964 itu cukup bagus dan masih enak dilihat. Walaupun kalau dibandingin yang sama sekarang mungkin lebih soft sekarang sih, lebih enak dan sebagainya. Tapi untuk 1964 itu udah oke banget. Dari audio, dari background, transisi. Mungkin tadi agak geli dan gemes di angle aja, di proporsional gitu. Kurang geser dikit, kurang zoom out dikit atas dan sebagainya. Nah, kita akan coba rangkum. Aku nih sebagai yang punya duty nih ya akan mengajak kamu. Jadi menurut Jem ini penilaiannya gimana sih dari video The Beatles I Want to Hold Your Hand perform live on the Ed Sullivan Show di tahun 1964. Yang pertama itu soal style dan organization. Jadi soal transisi tadi logis banget. Menurut aku masih logis ya untuk tahun 64, tidak alay, tidak berlebihan, sesuai partnya, sesuai liriknya. Dan latarnya, jujur deh, kamu ngerasa ke distract nggak? Enggak kan? Please bilang enggak. Oke, sama, kamu sama kayak aku. Jadi background tadi tuh bagus untuk panggung, cocok dan tidak mengganggu. Kita tetap fokus sama 4 orang si The Beatles ini. Jadi dari 0 sampai 4 kira-kira kalau disuruh nilai aku kasih 4. Yeay. Mau habis. Hah? Mau habis nih. Apa? Memorinya habis. Sudah. Saya mana tadi? Oh iya, udah background. Background tadi 4. Oke. Dan untuk video tadi recall ya. Background transisi 4 dari Jem Faring. Yeay. Kemudian kita ke aspek kreativitas nih. Angle kamera, efek suara, jarak shoot dan sebagainya. Overall dari video ini itu aku suka sih angle kameranya, dengan cara ngambil dari yang full terus tetap ada shot, extreme shotnya, close up shotnya buat Paul, John dan masing-masing personil, ditambah tetap ada angle untuk penonton biar kayak nunjukin segila apa sih penonton di live performance Ed Sullivan di episode yang hari itu. Jadi dari Jemparing berapa ya kalau disuruh nilai 3,8 karena Ringo angle kameranya dikit jadi harus dimaksimalkan. Gak apa-apa, 3,8. Yeay. Habis itu selanjutnya kita ke tentang kontennya. Jadi ketika awalnya dinonton, kalau kamu ingat ya, para grader nih ya, di awal itu langsung ambilnya shotnya itu penonton, ramenya penonton, riuhnya penonton, euforia penonton, sama angle berempat nih dari The Beatles. Dan itu cukup untuk menjelaskan di awal, mungkin yang belum kenal sama The Beatles, dan buat kamu juga yang belum kenal, dari nonton video ini bisa paham, oh The Beatles tuh berempat, oh instrumennya cuma drum, gitar 2 sama bass, oh penontonnya banyak ya, riuh banget. Jadi untuk introducing di awal, walaupun mungkin tidak ada niatan, tapi untuk sebagai perkenalan di awal, video beberapa detik awal itu sudah cukup banget untuk mengenalkan simbah-simbah dari era rock and roll ini. Oh my god, wow, kayak gitu. Habis itu kamu ngerasa gak sih dari awal sampai akhir tuh kamu kayak fokus gitu loh sama video ini, video live ini? Coba deh kan, coba. Soalnya kalau aku tuh ngerasa fokus karena gak ada distraksi lain. Lagunya itu kayak kalau kamu gak selesai, kamu gak puas,
terus kamu juga nunggu mana nih angle kameranya personil yang satu-satu, jadi aku harus nonton sampai akhir. Nah aku ngerasain itu, jadi atensinya dapet, aku nggak keganggu dan nggak ngerasa udah ntar aja, aduh nggak asik, aduh bosen. Well, I'm enjoying this music video live performance. Terus gampang banget buat diikutin, jadi ketika aku nonton aku paham, oh alurnya gini, oh personelnya ini, oh liriknya seperti ini, kayak gitu. Jadi untuk konten kita beri 4 untuk 4 personil dari sejarah musik rock and roll ini, dan khusus staff CBS Sullivan Show tahun 1964. 4. Selamat. Makasih Tata. Habis itu soal kualitas, dan ini agak bingung ya sebenarnya karena di tahun 1994, tapi tadi itu aku nonton pakai quality yang 360p, dan 36p itu udah bagus, udah jelas, walaupun emang agak blur, tapi bisalah aku masih bisa ngeliat struktur wajahnya John, Paul, Ringo, dan George, kemudian penonton itu masih jelas gitu loh. Terus untuk musik, kata-kata lirik udah no comment. Untuk The Beatles aku percaya mereka, dan aku jatuh cinta sama lirik mereka gitu loh, bagus. Dan harmonizingnya tadi tuh loh, itu nunjukin kalau mereka itu ketika perform sama recording itu emang beda, dan kadang perform di satu tempat lain itu juga beda. Mereka nyiapin aransemen yang beda, dan mereka nggak lip sync, dan mereka nggak pakai ear monitor. Bisa bayangkan betapa tinggi kualitasnya dari The Beatles kala itu gitu. Kemudian dari performance nih, lighting oke sih, tidak terlalu terang, tidak terlalu putih, jadi ketika dihitam putihkan dilihat itu masih oke, masih enak. Kamera juga juara. Walaupun tadi tetap motong gitarnya nggak apa-apa, karena motong gitar kalau suruh nilai aku kasih 3,8. Terus pengejaan tadi baik soal lirik jelas banget ya. Kalau kamu gimana? Yang pertama kali baru denger The Beatles, komen di bawah. Kalian paham gak liriknya apa, tentang apa? Karena kalau aku udah paham, karena aku udah denger at least 100 kali kayak udah ada, atau 1000 kali sampai apal di kepala. I want to hold your hand, kayak gitu. Jadi pengejaan 4. Oke, untuk overall sekarang kita ke penilaian keseluruhan. Video The Beatles I Want to Hold Your Hand live performance di The Sullivan Show tanggal 2 bulan 9 bulan September ya Taya? Yes. Tahun 1964. 3,9. 1%-nya buat gitar yang kepotong, gitarnya John Lennon sama bassnya Paul. Kalau enggak udah kasih 4. Kenapa? Karena sebenarnya video ini menarik untuk era sekarang, bisa sih nunjukin gimana sih live performance di tahun 1964, gimana sih vibes-nya, penuhnya penonton kala itu, riuhnya penonton cewek-cewek ataupun cowok waktu enjoy performance-nya The Beatles yang 34 kali merajai tangga 1 chart Billboard kayak gitu loh. Kemudian bikin tertarik untuk generasi yang baru sih menurut aku. Mungkin untuk yang generasi di era 60-an itu udah biasa sih, mungkin jatuhnya enjoy, tapi kalau generasi baru kayak generasi aku mungkin jatuhnya tertarik karena musiknya. Kemudian kita nggak pernah lihat studio kayak gitu, pemasangan, penataan seperti itu, jadi video ini cukup menarik gitu loh, jadi bikin orang interest. Buat kamu interest nggak sih? Interest kan? Bilang nggak kalau interest? Sip. Oke, jadi overall untuk video The Beatles kali ini aku kasih nilai 3,9. Yeay. Zep. Tapi di sini nggak mengguruin sih, karena itu cuma pendapat aku pribadi. Kalau kamu para grader punya pendapat sendiri, boleh banget komen di bawah. Yang udah pernah nonton The Beatles, yang emang suka atau sama-sama Beatles mania kayak aku, tos. Atau belum, komen aja di bawah. Dan tenang aja, James Duty masih banyak, aku masih punya banyak duties, tanggung jawabnya masih banyak. Kita akan ketemu lagi entah di YouTube atau di podcast aku. Tapi oh ya, mungkin kalian penasaran, jempari ini nilainya dari mana? Kok bisa pakainya itu? Mampir deh ke artikel Kompasiana aku, kalian baca di situ sumbernya dari mana dan kenapa pakainya aspek-aspek itu. So, James
James Ruti di versi YouTube video Rencana Pemanah kali ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan doakan aku dan dukung nilai-nilaiku di James Ruti lainnya. Sampai jumpa. Bisa lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and